kabar semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan dulu tempat duduknya. Sudah ya. Nah, kalau rapikan lebih kondusif. Coba kepada ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum pembelajaran dimulai. Alright, sebelum kita memulai kita, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai. Finish doa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, Bu. Bagus ya, masuk semua. Kalian itu harus rajin-rajin belajar kan, kalian itu penerus generasi bangsa ke depan. Amin. Nah, sebelum kita belajar tentang konsep dasar akuntansi, ada yang masih ingat nggak? Materi kita minggu lalu materi tentang apa? Profesi akuntan dan etika profesi, Bu. Ya benar ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang konsep dasar akuntansi. Nah, sebelum ke konsep dasar akuntansi, kita ke tujuan utama dari akuntansi itu dulu. Ada yang tahu nggak tujuan utama dari akuntansi itu apa? Oke, baik. Nah, Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan atau membalokkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. oke, benar ya. Tujuan utama akuntansi itu untuk mencatat, mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, posisi dan arus kas dalam sebuah bisnis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, nah, kalian itu mampu memahami tujuan akuntansi itu apa, mampu mengidentifikasi pihak-pihak pengguna informasi akuntansi, mampu memahami prinsip-prinsip akuntansi, dan mampu memahami konsep dasar akuntansi dan mengidentifikasi persamaan akuntansi. Nah, kita lanjut ya. Untuk pihak-pihak pengguna informasi itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal itu pihak yang di dalam perusahaan. Untuk pihak eksternal itu yaitu pihak yang ada di luar perusahaan. Nah, ada yang tahu nggak? Ini yang di dalam ya, ini yang di luar. Nah, untuk tugas-tugasnya ada yang tahu nggak? Tugas-tugas dari pihak akuntansi pengguna informasi ya. Oke, baik Amrina. Jadi pihak eksternal perusahaan itu ada investor membutuhkan informasi akuntansi untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. Selanjutnya ada kreditor atau calon kreditur. Kreditur perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebelum memberikan pinjaman. Pemerintah
dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir itu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh ini untuk laporan keuangan harus disajikan secara lengkap. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dari saldo dan akun tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep dasar akuntansi ya. Sebelum kita itu, ada yang tahu nggak apa itu konsep dasar akuntansi? Ya baik, silakan Ida. Konsep dasar akuntansi yaitu serangkaian aturan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, konsep ini biasanya mencakup unit uang entitas usaha, periode akuntansi, konsep kesinambungan usaha, konsep biaya, dan materialitas. Itu saja, Bu. Ya, benar ya. Konsep akuntansi ini terbagi menjadi 5. Ada yang tahu nggak apa aja? Sebutkan. Saya, Bu. Oke, silakan Lira. Yang pertama ada konsep unit moneter, yang kedua konsep satuan usaha, yang ketiga konsep periode akuntansi, dan yang keempat ada konsep kesinambungan usaha. Ya, benar ya. Nah, untuk konsepnya itu, untuk pengertian itu, konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan dan hal yang berdasar dalam penyusunan suatu laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Nah, yang pertama itu ada konsep unit moneter. Konsep ini mengharuskan data transaksi yang akan dicatat dan dilaporkan harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang, sehingga setiap transaksi bisnis harus diukur dalam nilai uang. Nah, untuk yang kedua itu ada konsep kesatuan usaha yang disebut oleh temannya tadi ya. Konsep kesatuan usaha ini konsep mengharuskan adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dari transaksi pemilik sebagai individu. Yang ketiga itu ada konsep periode akuntansi. Nah, konsep periode akuntansi ini informasi yang disajikan harus dapat tepat waktu dan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan seperti bulanan, triwulan, caturwulan, semester, dan tahunan. Nah, untuk yang terakhir itu konsep kesinambungan usaha. Konsep kesinambungan usaha ini yang dimaksud perusahaan diharap dapat beroperasi dalam jangka panjang atau tidak terbatas dan berupaya untuk tidak dilikuidasi. Nah, likuidasi itu dibubarkan ya dalam jangka pendek. Contohnya itu seperti penerapan konsep ini adalah penggolongan aset lancar dan tetap, liabilitas lancar dan jangka panjang, serta adanya penyusutan aset tetap. Nah, sampai di sini materi kita sampai di konsep dasar akuntansi dulu ya. Seharusnya itu ada persamaan dasar akuntansi. Karena waktu kita sudah habis, Ibu sampai di konsep dasar akuntansi. Ada yang ingin bertanya nggak sebelum Ibu tutup? Tidak ada ya. Nah, Ibu suruh yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, baik, Priyadi. Pembelajaran pada hari ini yang pertama, tujuan akuntansi yaitu untuk mencatat, mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait institusi keuangan dan aspek dalam sebuah bisnis. Yang kedua, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi itu terdiri dari internal dan eksternal. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi terdiri dari gaya historis, pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Dan yang terakhir itu adalah konsep dasar akuntansi terdiri dari konsep unit moneter, konsep kesatuan usaha, konsep periode akuntansi, dan yang terakhir konsep kesinambungan usaha. Oke, berarti paham ya, bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya itu Ibu kasih tugas kelompok saja. Ibu suruh ketua kelas ya untuk membaginya. Untuk materi-materinya akan Ibu share di classroom untuk apa saja yang kalian kerjakan. Oke? Baik.
depan ya. Ya.